Baik, Mirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir di Talk 2 News malam hari ini. Di segmen ini, saya ingin meminta tamu-tamu narasumber yang hadir malam hari ini untuk memberikan pesan khusus kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk masalah persatuan Indonesia ini. Dan diulang sekali lagi, jangan terprovokasi dengan isu SARA, bahwa itu ada satu agenda tertentu, begitu ya Mas Gun? Ya. Saya mulai dari Mas Gun terlebih dahulu, silakan Mas. Ya, saya ingin mengatakan begini, jadi ada sistem demokrasi, ada etos demokrasi. Jadi itu kita butuh yang disebut dengan nilai, bukan hanya yang diwacanakan, tetapi kesadaran praktisnya juga penting. Maksud saya gini, demokrasi itu mesti ada selalu namanya dialektika relasional, konflik itu biasa. Tetapi kemudian jangan sampai konfliknya, areanya diperluas dengan menggunakan agama. Karena biasanya sulit sekali disembuhkan. Oleh karena itu penting kemudian kita menurut saya secara bersama-sama sebagai bagian dari warga bangsa itu memosisikan kontestasi di level apapun, pilpres maupun pilkada, itu sebagai bagian dari yang kemudian harus kita jaga bersama. Ingat Freedom House itu sudah kasih warna kuning. Sekarang di 2017 biasanya kita hijau, free, sekarang sudah setengah bebas. Oleh karena itu ini juga bisa jadi warning. Bergeraknya konsolidasi itu butuh partisipasi. Bukan hanya orang mencoblos di bilik suara, tapi ada kesadaran untuk membangun peradaban lewat demokrasi. Gitu. Itu dia jadi catatan juga malam hari ini. Romo, silakan. Ya, saatnya ya masyarakat itu lebih dewasa ya dalam menyikapi perbedaan. Yang kedua menurut saya saatnya elit politik itu mulai menyadari tentang pentingnya menjaga persatuan kesatuan. Itu segala-galanya. Jangan sampai hanya demi kepentingan sesaat melegalkan segala cara dan menggunakan isu agama itu menjadi alat agitasi. Jangan hanya untuk election dan alat agitasi hingga membakar emosi publik. Maka saatnya lah elit politik juga bertobat. Bertobat tidak lagi sekarang, hentikanlah SARA itu. Karena SARA itu merusak keutuhan hidup berbangsa, tapi juga merusak sistem kenegaraan. Yang kedua yang ingin saya katakan, negara harus mengoptimalkan segala perangkapnya untuk berlaku adil tetapi tegas. Artinya janganlah kita kompromi terhadap ini. Jadi semua pengguna isu SARA karena aturan sudah ada. Sehingga law enforcement-nya harus betul-betul ditegakkan. Sehingga tidak perlu ragu-ragu, Bawaslu juga perlu ragu-ragu, polisi tidak perlu ragu-ragu kalau begitu ada isu SARA, aturan hukum yang harus dipakai. Sehingga hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah kalau itu dilakukan saja dengan kesadaran bersama sambil publik mengawal, saya rasa bangsa ini akan menjadi lebih bangsa yang demokratis dan lebih dewasa. Tapi jangan sampai kita kejebak bahwa masuk ke dalam SARA. Maka saatnya lah kita semua mengatakan SARA sudah saatnya lah kita tak lagi digunakan dan kita masuk ke dalam sejarah kegelapan. Romo yakin ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat saya berharap masyarakat dan elit politik, yang kuncinya satu. Kalau elit politik tidak memanipulasi, kalau elit politik tidak menggunakan isu SARA, masyarakat kita tidak akan terpancing. Tetapi kalau elit memanipulasi dan memproduksi isu itu, maka inilah bencana. Jadi saya berharap ya elit politiknya sekarang, elit politik bertobat, jangan lagi menggunakan isu SARA ini. Tidak hanya untuk kepentingan. Iya, kepentingan hanya kekuasaan. Kepentingan generasi berikutnya. Dan jangan hanya kekuasaan yang Machiavelli lah, kekuasaan dengan menggalakkan segala cara lah. Karena berpolitik itu demi apa? Demi pelayanan publik. Berpolitik itu demi apa? Demi tegaknya konstitusi. Berpolitik demi kesejahteraan. Tapi kalau dia memproduksi SARA, dia menghancurkan konstitusi, menghancurkan bangsa ini, tapi juga dia merusak peradaban. Baik, Romo. Silakan, Kiai. Yang harus diingat oleh segenap bangsa, lapisan masyarakat semua dari paling bawah sampai pimpinan-pimpinan nasional, itu bahwa hasil yang baik sesungguhnya ditentukan dengan proses yang baik. Betapapun dia akan berhasil, kalau cara prosesnya tidak baik, hasilnya nanti akan mengurangi kebaikan hasilnya itu. Ketika hasil yang baik diperoleh dari proses yang baik yang sesuai aturan itu semua, dicapailah itu dimakan enak namanya halalan thayyiban mubarokan. Itu karena semua berjalan dengan prosesnya yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memproses ini orang biasanya cenderung
tergelincir dari umpatan-umpatan kalimat kata-kata yang sekarang diwakili oleh jari-jari. Diwakili oleh jari-jari. Yang disampaikan mestinya sebuah kenikmatan saja. Kenikmatan itu artinya yang baik-baik. Karena yang disuruh menyampaikan di publik itu yang baik-baik. Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Yang nikmat-nikmat, yang baik-baik yang disampaikan di publik. Jangan jegal-menjegal, banting-membanting, bunuh-membunuh. Wong kita sesungguhnya misalnya lagi bersaing nih sama Pak Gunggun. Saya menyampaikan kampanyenya Pak Gunggun itu orangnya baik. Nanti dia pasti akan menyanjung saya dengan lebih baik lagi. Itulah bangsa yang beradab, moral ke depan nanti akan ketemu bangsa yang akan begitu. Insya Allah ke depan. Yakin ya? Yakin kita bangun bersama-sama. Baik. Sekaligus untuk menutup, perwakilan dari Kementerian Agama, dari pemerintah. Terima Prof, kasih. silakan. Menggarisbawahi semua yang disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa semuanya menjadi warga negara Indonesia yang baik, itu pasti menjadi warga negara yang religius. Nah, warga negara yang religius itu sesungguhnya adalah yang sangat mencintai perdamaian, kerukunan, menjauhi isu-isu sara yang menjadikan disharmoni dalam masyarakat kita. Nah, untuk itu maka kita harus meyakinkan bahwa menjadi warga negara yang baik itu sekaligus menjadi warga negara yang Bhinneka Tunggal Ika, mencintai itu. Kalau dalam istilah ilmiahnya ya, to be religious sekaligus to be multikulturalis, istilah itu. Dan itulah menjadi warga negara yang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia yang baik, tapi sekaligus menjadi global citizen. Dan pemerintah akan terus mengarahkan ya Prof ya? Pasti, harus memastikan itu. Maka kami ada kegiatan beberapa kediklatan yang untuk memperkuat HAM, kedekatan memperkuat harmoni ya, untuk para penyuluh dan sebagainya. Itu yang kita lakukan karena memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas pencerahannya malam hari ini di Talk 2 News. Demikian Talk 2 News malam hari ini, pemirsa, saya Zaki Hussein. Sampai jumpa.